AS Roma bermain lebih maskulin, Rafael Leao jadi menghilang. Setelah Rafael Leao tampil buruk ketika AC Milan dikalahkan AS Roma di leg pertama babak perempat final Liga Eropa, pelatih Stefano Pioli memberikan pembelaan. AC Milan takluk 0-1 dari AS Roma di kandang sendiri dengan Leao tampil sangat jelek. Penyerang sayap asal Portugal itu memang melepaskan 4 tembakan. Tetapi, tidak ada yang tepat ke sasaran dengan 2 upayanya di blok pemain AS Roma. Parahnya lagi, tidak tampak aksi andalan Rafael Leao yang menggiring bola dengan sprint dan melewati bek-bek lawan. Dalam pertandingan dini hari tadi, sama sekali tidak ada upaya dribble yang sukses dari Leao. Pemain berusia 24 tahun itu akhirnya ditarik keluar pada menit ke-78. Rafael Leao menghilang dalam laga terpenting tahun ini, tulis Tuttomercato Web mengomentari penampilan pemain terbaik Liga Italia tahun 2021 sampai tahun 2022 ini. Dalam jumpa pers setelah pertandingan, pelatih AC Milan, Stefano Pioli, mengakui bahwa penampilan Leao jauh harapan. Sepanjang pertandingan babak kedua, Pioli terpantau sering memanggil dan berteriak kepada Leao. Menurut saya, Leao terlalu keluar, terlalu melebar sehingga memudahkan bek-bek Roma, kata Pioli. Kami perlu meningkatkan kualitas sirkulasi dan operan terakhir. Namun, Pioli juga memberikan pembelaan buat penyerang andalannya itu. Kita tidak bisa berharap Rafa selalu bisa melewati 2-3 pemain, tutur Pioli lagi. Saya menerima dan memahami kita perlu berbicara tentang pemain terkuat. Tetapi, sampai kemarin kalian masih memuji Rafa. Kemudian bek-bek Roma juga bagus dan saya pikir ini pertandingan yang lebih maskulin dari biasanya sehingga kami mengalami penampilan yang buruk. Saya yakin Rafa akan mengambil pelajaran dari pertandingan ini. Penampilan terbaru ini seolah mengonfirmasi bahaya laten yang ada di AC Milan. Mereka akan baik-baik saja jika Rafael Leao sedang on fire dan lawan tidak mengaplikasikan cara yang benar untuk menghentikannya. Tetapi, ketika Leao berhasil dikantongi oleh lawan seperti yang terjadi pada dini hari tadi, maka AC Milan secara otomatis juga mengalami masalah. Setan merah seperti tidak memiliki alternatif cara bermain yang lain. Kami punya pemain-pemain lain dengan kualitas yang dibutuhkan untuk melakukan lebih baik di fase terakhir permainan, ujar Pioli. Tentu saja kami akan mengulas pertandingan ini dan mempersiapkan diri untuk leg kedua, pungkas sang juru taktik. Roma hanya kalah 1 kali dalam 12 laga dengan sefilar penjaga gawangnya. Kiper asal Serbia ini memberikan kepercayaan diri kepada Roma untuk menghadapi Milan secara seimbang dan fokus menahan manuver menyerang Rossoneri. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, dengan sefilar sebagai penjaga gawang, Roma hanya menderita 1 kekalahan dalam 12 pertandingan, kekalahan 1-0 di Brighton pada leg kedua babak 16 besar Europa League. Keputusan De Rossi untuk mencadangkan pemain veteran Rui Patricio membuahkan hasil. Clean sheet 4 kali beruntun. Roma meraih 4 clean sheet berturut-turut dalam satu musim di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Oktober tahun 2017 4 kali, dengan Di Francesco di bangku cadangan. 413 menit permainan tak terkalahkan untuk Sevillar, yang terakhir kebobolan gol di Brighton 1 bulan lalu. Bersama El Shaarawy kita bisa. Zeki Celik. Kami melakukannya dengan sangat baik bersama El Shaarawy. Kami mempersiapkan pertandingan dengan baik dan senang dengan hasil ini. Pertandingan kedua tidak akan mudah, Milan adalah tim yang sangat kuat. Kita harus menang dan maju. Mancini, dia pemain yang bagus dan sangat bersemangat. Saya senang dia bisa mencetak gol keduanya malam ini. DDR beri tugas khusus untuk El Shaarawy. Daniel De Rossi. Kami tahu bahwa secara fisik kami tidak bisa meminta Dybala untuk menggantikan Theo. Dan Cristante juga tidak bisa bermain di posisi itu. Kami menggerakkan El Shaarawy yang terbukti tenang dan menerima tugas ini. Kami tahu dia bisa memberikan penampilan seperti ini. Saya telah berbicara dengan Stefan sebelum pertandingan, saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan bermain di sisi kanan dan dia sangat positif mengenai hal itu, dia menyambut tantangan itu. Ini alasan mengapa El Shaarawy di sayap kanani. Daniel De Rossi. Manajemen bola kami sangat bagus selama 65/70 menit. Kami mengontrol bola dengan sangat baik dan itu memungkinkan kami memanfaatkan ruang kosong di depan kami.
Itu adalah penampilan terbaik Lukaku sejak saya berada di sini, saya selalu ingin melihat permainan seperti ini darinya. Saya menyukai keberanian yang kami tunjukkan dalam menjaga bola, namun juga kemampuan untuk bertahan di akhir pertandingan. Anda bisa kalah atau melakukan kesalahan tapi sikap yang terlihat pada derby atau malam ini harus selalu dijaga, mulai pertandingan berikutnya di Udine. El Shaarawy di sayap kanan. Kami perlu menahan Theo dan Leao. Kami perlu berbuat lebih banyak dalam hal ini, kami memilih El Shaarawy tetapi Cristante juga berperan penting dalam membantu kami. Sebelum pertandingan saya mengatakan kepada para pemain bahwa saya mempercayai mereka, saya bangga dengan semua orang. Saya tidak menyangka El Shaarawy ada di sayap kanan. Stefano Pioli. Kami tidak menyangka El Shaarawy berada di sisi kanan namun tidak ada yang berubah, Theo dan Leao menemukan lebih sedikit ruang namun kami masih menciptakan banyak peluang. Kami menciptakan situasi dan mengambil banyak tembakan tetapi tanpa kualitas apapun. Di babak kedua kami tampil lebih baik, kami lebih kompak. Saya pikir kami kekurangan semangat yang bisa membuat perbedaan. Saya mengharapkan banyak kebanggaan dan keinginan besar untuk menunjukkan bahwa kami adalah tim hebat di leg kedua. Membalikkan hasil ini tidaklah mudah, hanya tim-tim hebat yang bisa melakukannya. Saya katakan kepada tim bahwa jika ada tim yang bisa melakukannya, maka itu adalah kami. Wasit. Saya lebih suka berbicara tentang sepak bola, tetapi bagi saya sepertinya ada offside yang kemudian mengarah pada tendangan sudut. Abraham ingin menyundul bola tapi kemudian dia memukulnya dengan tangannya. Malam spesial bagi saya, Chris Smalling. Ini adalah malam yang istimewa bagi saya, ini adalah salah satu musim tersulit dalam karir saya, setelah berbulan-bulan absen. Ini juga sulit pada tingkat mental. Saya senang bisa berkontribusi pada kemenangan ini. Kami bermain dengan penuh percaya diri dan kemenangan ini sangat pantas kami dapatkan, tambahnya. De Rossi. Dia memberikan dampak luar biasa pada tim. Dia membalikkan keadaan untuk kita. Kami telah bermain bagus di Italia dan Eropa. Bek dengan gol sundulan terbanyak di Eropa. Di antara bek 5 liga besar Eropa, Gianluca Mancini adalah pencetak gol sundulan terbanyak musim ini di semua kompetisi, 5. Daniele De Rossi menjelaskan pilihan taktis dalam kemenangan atas Milan. Daniele De Rossi meraih kemenangan pada pertandingan pertamanya di San Siro sebagai pelatih kepala Roma. Teknisi muda itu turut membawa timnya meraih kemenangan krusial di leg pertama perempat final Liga Eropa. Dalam wawancara pasca pertandingan dengan Rai Sport, De Rossi menjelaskan proses pengambilan keputusan yang menyebabkan Stefan El Shaarawy berpindah sayap dan bermain di sisi kanan bersama Zeki Celik, sebuah langkah yang terbukti penting dalam membendung pemain seperti Rafael Leao dan Theo. Kami tahu bahwa secara fisik kami tidak bisa meminta Dybala untuk menggantikan Theo. Dan Cristante juga tidak bisa bermain di posisi itu, jelas De Rossi. Kami menggerakkan El Shaarawy yang terbukti tenang dan menerima tugas ini. Kami tahu dia bisa memberikan penampilan seperti ini. Saya telah berbicara dengan Stefan sebelum pertandingan, saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan bermain di sisi kanan dan dia sangat positif mengenai hal itu, dia menyambut tantangan itu.